Saudara, konsekuensi sebagai makhluk sosial, kita sebagai manusia, makhluk-makhluk sosial, kita pasti akan bertemu dengan orang lain, siapapun itu, baik orang yang dekat dengan kita atau orang yang tidak dekat sama kita. Kita melihat orang di televisi ataupun dia sering bersama-sama dengan kita, konsekuensinya adalah kita mau nggak mau pasti akan memberikan penilaian terhadap seseorang. Entah itu penilaian subjektif atau objektif, tapi itulah kita sebagai manusia, natur kita akan pasti menilai orang ini apakah dia jujur atau tidak, apakah dia baik atau tidak. Demikian pula waktu kita berbisnis, kita ada rekan bisnis, ada orang yang belum kita kenal tiba-tiba bertemu dengan kita, lalu dia mengajak kita melakukan suatu usaha, lalu kita akan menilai orang ini jujur atau tidak. Kalau kita tidak menilai, kita tidak memberikan penilaian terhadap seseorang, maka kita mungkin nanti akan ditipu, mudah sekali kita diperdaya oleh orang-orang tersebut. Nah, ini konsekuensi kita sebagai manusia, kita akan memberikan penilaian, dan penilaian itu adalah salah satu bentuk penghakiman kita. Kita menghakimi, kita menilai seseorang itu menghakimi mereka, dan penghakiman itu nggak salah sebenarnya, karena kita ingin tahu kira-kira posisi orang itu seperti apa. Kalau ada anak muda, dia bertemu dengan seseorang, dengan temannya, mungkin dia mengatakan suka, dan kita pasti akan menilai benar nggak dia suka, jangan-jangan dia cuma main-main. Waktu kita menikah pun kita sering kali menilai pasangan kita. Ini masih setia nggak sih dia? Masih sayang nggak sih dia? Kalau dia pulang malam, kita akan berpikir, ini benar dia bekerja atau dia bersama orang lain. Seringkali penilaian seperti itu muncul dalam benak kita. Saya pikir itu manusiawi. Itu manusiawi. Karena waktu kita menilai seseorang, pasti kita memberikan penghakiman kepada dia. Dan di gereja sama. Di gereja juga ada. Kadang-kadang waktu kita masuk ke dalam pelayanan, dan sering kali kita akan menilai ini orang kerjanya benar atau tidak, pelayanannya benar atau tidak. Kita melihat orang bekerja dengan melayani itu, dan muncul prasangka, orang ini tidak ada hasilnya, orang ini tidak bekerja melayani dengan benar. Lalu ada orang lain mau menolong, kita akan menilai ini orang mau ngapain, ikut campur urusan saya. Mungkin dia mengganggu urusan saya. Bisa saja kita menilai dia karena dia ingin menolong kita. Hal seperti itu akan membawa persoalan dalam hidup kita. Bayangkan kalau penghakiman kita negatif, kalau penilaian kita negatif, maka akan muncul penilaian negatif yang lain. Misalnya si A datang kepada si B dan memberikan penghakiman negatif. Gak enak didengar. Lalu si B akan berpikir, ngapain dia menilai, padahal aku gak seperti itu. Si B muncul pikirannya lalu mengatakan begini, aku akan mencoba untuk mencari yang jelek mengenai si A. Lalu setelah dia berpikir, dia menemukan dan mulai menghakimi si A. Padahal tadinya dia tidak berpikir apa-apa tentang si A. Tetapi karena si A memberikan penilaian negatif kepada dia, muncul penilaian negatif dari B, si A. Dan itu berlangsung terus menerus, dan ini membahayakan kehidupan kita bergereja sebagai umat Tuhan. Nah, Allah mengatakan dalam Matius pasal 7, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Itu jadi si A menghakimi si B menghakimi si A, begitu seterusnya, dan ini tidak akan pernah selesai. Nah, kita akan belajar dari Matius pasal 7 ayat 1 sampai 6. Kita baca terlebih dahulu ayat-ayat ini, dan kita akan belajar apakah penghakiman itu salah atau tidak. Kita akan belajar dari situ, dan disebutkan di sini dalam Matius pasal 7 ayat 1, kita baca bersama-sama. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan
kepadamu. Mengapakah kamu melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang-orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kau memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kau melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Menghakimi bukanlah sesuatu negatif, saudara. Menghakimi adalah sesuatu yang netral sebenarnya. Nah Allah ketika Yesus minggu lalu dia melihat tentang kekhawatiran, dia mengajak kita untuk melihat bahwa Allah si pencipta langit dan bumi menciptakan kita, menempatkan kita di dunia dan tidak membiarkan kita begitu saja, dia memelihara kita. Karena kalau kita masuk dalam sebuah kerajaan dan raja yang baik adalah raja yang memperhatikan rakyatnya. Raja yang baik adalah raja yang memperhatikan orang-orang yang berada di dalamnya. Begitu juga kan kalau kita berpikir sebuah pemerintahan yang baik, dia memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Kita masuk dalam warga kerajaan surga dan di situ kita melihat Allah Bapa sebagai raja. Raja dari kerajaan surga itu memelihara kita dan memberikan memikirkan kesejahteraan kita, tidak menjadikan kita sebagai rakyat yang begitu saja dibiarkan. Dan dia baik hati dan memberikan segala yang kita butuhkan, tetapi sebagai warga kerajaan surga kita juga pun harus mengikuti nilai-nilai dan aturan yang ditetapkan di dalam kerajaan tersebut. Dan kali ini kita melihat tentang hal menghakimi. Apa maksud Yesus ketika dia mengatakan jangan menghakimi? Menghakimi adalah sesuatu yang netral sebenarnya. Menghakimi adalah sesuatu yang netral. Dia tidak bisa dikatakan bahwa menghakimi itu baik atau buruk. Tergantung kondisi, tergantung keadaan, tergantung motif, tergantung apa yang ukuran yang kita buat untuk menghakimi. Coba kita buka Yohanes pasal yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-7. Kita lihat ayat yang ke-24. Yohanes pasal 7 ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Lihat, Yesus sendiri mengatakan janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Berarti kita bisa menghakimi tanpa ada salah. Penghakiman bukanlah sesuatu yang keliru, tetapi penghakiman bisa keliru kalau kita menempatkan pada hal yang salah. Lihat dalam Matius pasal 7 ayat 6, di situ disebutkan yang tadi kita baru baca, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyak kamu. Jangan memberikan barang kudus kepada anjing. Saudara, kalau bagaimana kita harus tidak memberikan barang kudus kepada anjing, ini pasti maksudnya bukan anjing secara harfiah, tapi ini maksudnya kepada manusia. Orang yang disebut sebagai anjing, orang-orang kafir, itu yang disebut jangan melempar mutiaramu kepada babi, bukan babi binatang itu bukan. Tapi ada orang-orang yang dianggap babi, ada orang-orang yang dianggap anjing. Lalu bagaimana kita bisa mengatakan kita tidak boleh memberikan barang kudus kepada anjing, kepada babi? Kalau kita tidak tahu dia babi atau anjing, kita pasti harus memberikan penilaian kepada orang
tersebut. Lalu ayat pasal 7 ayat 15 disebutkan di situ. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Saudara lihat di situ. Yesus mengatakan waspada terhadap nabi-nabi palsu. Artinya kita harus menilai orang itu, dia palsu atau tidak. Kita harus menghakimi orang itu, dia palsu atau tidak. Jadi penghakiman kita kepada orang lain tidaklah salah. Tidaklah salah. Kita harus memberikan penilaian. Jangan sampai kita belajar kepada seseorang yang sebenarnya dia menyesatkan. Kita harus menghakimi. Tapi ketika Yesus mengatakan dalam pasal 7 ayat 1, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kita lihat dalam ayat yang ketiga. Mengapakah kamu melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Ini maksud Yesus sebenarnya. Pada waktu dia mengatakan jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dia melihat kita, waktu kita memberikan penghakiman tersebut, kita sebenarnya sendiri pun adalah orang yang bersalah. Jadi menghakimi tidak boleh. Kalau kita ingin menunjukkan bahwa kita lebih baik daripada orang lain, sebenarnya kita sendiri penuh dengan kesalahan. Kita ingin tunjukkan motivasi kita itu bahwa saya lebih baik dari kamu. Lalu menghakimi, ini contohnya. Jadi pada waktu dia mengajar di dalam khotbah di bukit, dalam lingkaran luar itu, banyak sekali orang-orang Farisi yang mendengar apa yang diucapkan oleh Yesus. Orang-orang Farisi itu memberikan aturan-aturan yang begitu berat. Dan ketika dia bertemu dengan orang lain, dia akan mengecap, kamu orang berdosa, karena kamu tidak melakukan ini, dan tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam hukum Taurat. Kamu bersalah. Padahal mereka sendiri tidak bisa melakukan apa yang mereka tulis dalam aturan-aturan itu. Jadi saya membayangkan pada waktu mereka menulis ini, kita buatlah sebagaimana aturan-aturan supaya mereka menunjukkan bahwa mereka itu orang-orang berdosa. Dibuatlah semacam aturan itu. Lalu bagaimana dengan kita? Oh, kita kan orang yang dekat sama Tuhan. Kita orang Tuhan mengerti. Karena tiap hari kita baca Alkitab, tiap hari kita berpuasa, tiap hari kita dekat sama Tuhan. Tuhan pasti oke lah sama kita. Jadi kita tidak lakukan, enggak apa-apa. Yang penting orang kita ingin tunjukkan bahwa kita harus lebih baik daripada orang itu. Ini yang tidak boleh, saudara. Kita menghakimi dengan motivasi yang keliru. Supaya kita lebih baik, tunjukkan kepada orang lain kita lebih baik. Kamu tidak diterima oleh Tuhan, tapi akulah yang diterima. Aku jauh lebih baik daripada dirimu. Lukas pasal 11 ayat 46 berkata, tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Beban itu kamu berikan kepada orang lain. Kamu tidak ngangkat pun tidak. Gimana kamu mau pikul? Kamu sendiri gak bisa. Jadi orang Farisi menghakimi orang lain dengan tujuan untuk menunjukkan diri mereka benar. Padahal mereka jauh dari benar. Mereka tahu mereka tidak benar. Mereka tahu mereka punya kesalahan. Tapi ingin tunjukkan kepada orang lain, aku lebih kudus, aku lebih benar, aku lebih suci daripada orang lain. Lihat ayat 3. Mengapa engkau melihat selumbar serpihan kayu yang begitu kecil itu di mata saudaramu, sedangkan balok kayu, bongkahan kayu yang besar tidak engkau lihat, tidak engkau ketahui. Nggak mungkin, saudara. Nggak masuk akal. Saudara tentu tahu maksud Yesus ini.
Mudah sekali bagi kita untuk mengkritik kesalahan orang lain untuk menjatuhkan dia. Mudah sekali. Sementara kita sendiri punya kesalahan yang sama. Kita punya kesalahan yang sama. Seolah-olah kita paling benar, kita paling suci, kita paling hebat. Orang lain tidak benar. Segala sesuatu mesti saya screening. Saya yang paling hebat. Ini yang tidak benar, saudara. Kalau kita menghakimi dengan tujuan untuk menunjukkan kita paling benar dan orang lain paling salah, itu penghakiman yang ditentang oleh Tuhan. Baru hari kemarin saya mendapat WA dari teman saya. Jadi saya sudah mempersiapkan khotbah ini, tapi dia memberikan sebuah cerita yang menarik. Ada seorang lelaki miskin menjual gula merah, mungkin ini cerita lama, menjual gula merah ke kota. Dan istrinya buat gula merah dan jual ke sebuah toko langganan dia. Dan beratnya 1 kilo. Dan dijual ke toko itu langganan dia. Nah dia sering beli beras di situ, dia jual. Lama-kelamaan si pemilik toko ini sadar kok ada yang sesuatu yang aneh dan dia timbang gula merah itu beratnya cuma 900 gram. Nggak sampai 1 kilo. Dan ketika laki-laki ini bawa kembali gula merah itu dan diserahkan kepada pemilik toko itu, dia marah sekali. Kamu penipu, kamu pembohong. Karena kamu memberikan menjual gula merah dengan berat 900 gram, kurang 100 gram. Kamu penipu. Tapi penjual gula merah ini mengatakan, kami tidak punya timbangan, Pak. Kami tidak punya timbangan. Ukuran kami adalah kami beli beras kepada Bapak 1 kilo. Dan itulah yang menjadi patokan kami. Beratnya sama dengan beras yang kami beli dari Bapak. Orang menghakimi orang lain dan tidak melihat kesalahan yang ada di dalam dirinya. Saya ingin mengajak saudara melihat penerapan. Yang pertama, sebelum saudara menilai orang lain, cobalah untuk menilai diri sendiri terlebih dahulu. Coba untuk menilai diri sendiri. Apakah saya baik? Apakah saya jauh lebih baik dari orang itu? Jangan-jangan kita memberikan penilaian keliru kepada orang itu. Kedua, motivasi saudara apa? Untuk membangun atau untuk menunjukkan bahwa kamu nggak mampu? Kamu nggak mampu. Kamu tuh nggak bagus kerjaannya. Hati-hati saudara ketika kita menilai orang lain. Tidak semua orang bisa terima kritik kita. Mungkin cara kita nggak benar. Mungkin cara kita ngomong membuat dia kecewa. Coba lihat diri sendiri sebelum saudara menghakimi dan menilai orang lain. Coba kita lihat Mazmur 139 ayat 19. Mazmur 139 ayat 19. Daud berkata, sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau, ya Tuhan. Masakan tidak membenci engkau ya Tuhan dan tidak jemu-jemu kepada orang, tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Jadi Daud menilai ada orang-orang fasik, penumpah darah, orang jahat, dan ngomong, aku bukan mereka Tuhan. Dia memberikan penghakiman kepada orang-orang tersebut. Aku membenci mereka Tuhan. Tetapi dalam ayat 23,
Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ya Allahku, selidikilah aku ya Allah. Kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dia menghakimi orang lain. Dia melihat orang lain itu jahat. Tapi dia melihat dirinya sendiri, mungkin aku juga jahat Tuhan. Mungkin aku juga serong. Lihat, selidikilah aku, hakimilah aku Tuhan. Hakimilah aku. Jadi dia ingin, waktu dia menilai orang lain, dia menilai dirinya sendiri. Apakah aku pantas menilai orang lain seperti itu? Kedua saudara, kalau ahli-ahli Taurat dalam ayat yang pasal yang ketujuh itu, dia menghakimi orang-orang lain dan dia melihat orang-orang tersebut tidak bisa melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat, berat. Ada orang yang menuduh engkau bahwa ketika engkau ingin menjalankan kegiatan agamamu, bahwa engkau menjalankan ingin dekat kepada Tuhan dan engkau tidak bisa dekat kepada Tuhan karena dosa-dosamu. Orang lain menghakimi engkau seperti itu. Akuilah bahwa memang kena benar kita tidak bisa dekat kepada Tuhan dengan usaha kita. Akuilah memang bahwa benar kita tidak bisa membenarkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa apa yang dituntut oleh firman Tuhan kita tidak bisa lakukan. Tetapi kabar baiknya saudara, kabar baiknya tidak ada orang yang dibenarkan oleh Tuhan itu pasti di hadapan Allah. Itu pasti. Saudara tidak bisa berkata bahwa aku orang baik. Tetapi saudara di sisi lain Allah berkata bahwa bila kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita diangkat oleh Dia menjadi anak-anaknya. Yesus Kristus yang telah turun ke dunia, mati menggantikan saudara sebagai orang-orang berdosa. Dan Dia mati supaya menebus dosa saudara. Dia bangkit dari kubur menandakan bahwa Dia telah mengalahkan dosa tersebut. Dan nanti Dia akan datang kembali menjemput kita semua. Dialah yang akan membenarkan kita. Benar. Tuduhan orang bahwa kita tidak bisa benar di hadapan Tuhan. Benar penghakiman orang bahwa kita bukan orang benar, itu benar. Tetapi ada satu jalan yang disediakan bagi saudara bahwa Yesus mati buat saudara. Yesus mau membenarkan saudara. Saudara berusaha tidak bisa berusaha untuk dapat membenarkan diri saudara. Tapi ketika saudara terima Yesus, firman Tuhan mengatakan Dia akan membenarkan saudara. Dia akan membenarkan saudara. Jadi saya menantang saudara, kalau saudara belum terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terimalah Dia. Terima Dia. Supaya saudara bisa dibenarkan. Supaya penghakiman yang dibuat oleh orang-orang lain terhadap saudara, yang mengatakan bahwa saudara tidak bisa benar di hadapan Tuhan. Tapi penghakiman Allah lebih besar, penghakiman Allah lebih benar. Jadi ketika saudara terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia akan menghakimi saudara mengatakan, engkau sudah dibenarkan. Karena aku sudah mati bagi engkau. Saya tantang saudara, kalau saudara belum terima Yesus, dan saudara merasa kotor, dan saudara tidak bisa membenarkan diri saudara, Yesus mampu untuk membenarkan saudara. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Selanjutnya kita akan melihat yang bagian berikutnya. Yang pertama, kita tidak bisa menghakimi orang dengan tujuan yang salah. Kita melihat kita tidak boleh menghakimi orang lain bila kita ingin menunjukkan bahwa kita lebih baik dari orang lain. Motivasinya sudah keliru. Tapi penghakiman itu perlu supaya kita bisa menunjukkan kasih kita kepada orang lain.
Yang kedua, kita harus menghakimi demi membangun orang lain. Bagaimana kita bisa mengatakan itu? Coba perhatikan saudara, ketika tadi Yesus mengatakan jangan menghakimi tidak punya dasar, tapi hakimilah dengan adil. Paulus menegaskan dalam satu Korintus pasal 5:12. Dia berkata begini, 1 Korintus pasal 5:12. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat. Paulus tidak punya wewenang untuk menghakimi mereka yang berada di luar jemaat. Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Jadi ada sesuatu yang penting yang harus dilakukan oleh jemaat untuk menghakimi mereka, sesama mereka di dalam anggota jemaat. Kenapa? Kita lihat konteksnya. Pada waktu surat ini ditulis, pasal 5 ayat 12 ini ditulis, Paulus melihat ada sesuatu yang tidak benar terjadi di dalam jemaat Korintus. Ada orang yang hidup dalam percabulan dan ini harus ditegur. Dan dia berkata bahwa kita harus menghakimi mereka. Menghakimi artinya memberikan penilaian, membawa dia, menegur mereka supaya mereka bertobat. Supaya mereka bertobat, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Supaya mereka datang kepada Tuhan dan mereka dinasihati supaya mereka dibangun kembali. Coba lihat Matius pasal 18 ayat 15. Yesus berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Ini menghakimi saudara. Tegurlah dia di bawah 4 mata. Kadang-kadang kita berpikir, karena ini Matius pasal 7 disalah tafsirkan. Aku nggak mau menghakimi, aku tidak mau menghakimi, karena perintah Tuhan tidak boleh menghakimi. Tetapi dalam Matius pasal 18 ayat 15 ini dijelaskan bahwa tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau mendapatkannya kembali. Kalau dia mendengar nasihat kita, dia bertobat. Dia kembali kepada Tuhan. Ini perintah Tuhan saudara. Jadi prinsipnya dalam sebuah gereja seperti kita. Kalau ada sesuatu yang salah di dalam diri kita sebagai jemaat, maka kita harus saling menegur satu sama lain. Kadang-kadang Tuhan mengatakan kita tuh seperti domba yang sesat. Kita jalan menurut aturan-aturan kita sendiri. Ada rumput yang baik, kita terintimidasi, kita mengikuti rumput-rumput yang baik, tidak melihat gembala kita. Tapi di sisi lain ada teman kita melihat, kamu sudah terlalu jauh. Ayo balik. Ini wajar saudara. Ini harus dilakukan. Harus kita terima teguran-teguran itu. Pada waktu Epafras datang kepada Paulus, dia melaporkan kondisi Yudea dan Sintike. Mereka berdua ribut. Jadi Epafras datang kepada Paulus, sebutkan mereka ribut Paulus. Seolah-olah Epafras ini sebagai pengadu. Beritahu kepada Paulus. Ngapain Epafras? Itu urusan kami. Tidak usah ngadu-ngadu. Tapi ini baik demi mereka berdua. Karena mungkin Epafras menilai jemaat di Efesus tidak mampu untuk mengendalikan mereka. Dan kasih tahu kepada Paulus supaya Paulus menegur mereka. Maka Paulus menegur mereka supaya mereka Yudea dan Sintike berdamai.
Jadi kalau gini saudara, bukan maksud seorang hamba Tuhan atau elder atau pemimpin gereja atau gembala-gembala dalam care group. Bila ada sesuatu yang salah di antara teman-temannya dan terjemahat, datang dan menegur. Datang menegur. Itu artinya mereka ingin mencoba supaya saudara kembali kepada Tuhan. Dan ini yang harus kita lakukan di gereja kita. Coba lihat nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12, kami meminta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Menegur. Tugas pemimpin gereja adalah untuk dapat menegur. Tugas kita masing-masing menegur kalau ada yang salah. Saya akan sangat bersalah sekali bila ada yang salah, saya tidak akan tegur. Jadi bukan maksudnya kita mau ikut campur dalam urusan-urusan jemaat. Bukan. Supaya kita semua bersama-sama saling menguatkan satu sama lain. Dalam 1 Korintus pasal 5 kita sudah lihat tadi. Paulus terima laporan, dia tegur. Dia tegur. Saudara. Bukankah itu yang dilakukan di care group kita? Sekolah minggu kita. Kalau ada yang salah, ditegur. Enggak salah itu saudara. Itu bentuk kita mengasihi orang-orang yang kita tegur. Supaya mereka kembali kepada Tuhan. Untuk membangun mereka, bukan untuk menjatuhkan. Lihat nasihat yang dikemukakan oleh Yesus. Bawalah dia di bawah 4 mata. Tegurlah dia 4 mata. Saudara ditegur, kita ditegur. Bukan untuk diekspos kepada orang lain. Kan? Cukup sedikit saja orang yang tahu. Dan kita sudah tahu persoalan-persoalan itu. Kita tidak boleh mengekspos dosa itu kepada orang lain. Kita harus menegur. Menghakimi boleh kalau kita ingin membangun orang lain. Menasihati orang lain supaya dia bisa bertobat kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Itu bagian yang kedua. Bagian ketiga, kita harus menghakimi untuk memproteksi diri. Kita harus menghakimi untuk memproteksi diri. Tadi saya sudah sebutkan. Dalam Matius pasal 7 ayat 6 disebutkan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan melemparkan mutiaramu kepada babi. Gini, kenapa Yesus ngomong seperti ini? Banyak orang di sana yang mungkin ketika mendengar ajaran-ajaran Yesus, mereka tidak setuju dengan Yesus. Mereka tidak sependapat kepada Yesus. Ajaran-ajaran Yesus, mereka enggak sependapat. Nah, bagi kita sebagai orang-orang percaya, kita memiliki firman Tuhan yang kita anggap sebagai mutiara yang indah. Tuhan memberikan pengajaran-pengajaran itu kepada kita. Pengajaran itu adalah mutiara yang indah. Dan kalau kita berikan kepada babi, kepada anjing, kepada orang-orang yang akan menginjak-injak itu, artinya mereka tidak mau firman Tuhan itu berlaku atas mereka. Mereka pasti akan mengcounter dan ingin mengajak kita berdebat. Percuma, tidak perlu. Jadi ada orang-orang yang kita anggap sebagai mereka yang tidak setuju dengan ajaran kita, ajaran firman Tuhan. Dan untuk apa kita berikan kepada mereka? Percuma. Percuma. Lalu dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Kita harus menilai mereka. Karena banyak sekali sekarang di media. Saudara, ada orang yang dengan yakinnya mereka menyampaikan firman Tuhan. Mereka membawa Alkitab, menyampaikan
firman Tuhan, tapi apa yang mereka ajarkan keliru. Dan celakanya kalau kita tidak bisa memilih, kita akan terima itu sebagai sesuatu yang benar. Ini benar, itu benar. Oh, karena dia pendeta, dia benar. Padahal belum tentu, saudara. Saya ingat waktu eh, mertua saya sedang sekarat, dia dirawat di rumah sakit karena sirosis, kanker hati, dan dia koma, nggak bisa bangun. Jadi dibilang sudah meninggal belum, tapi hidup juga tidak. Perutnya besar karena sirosis, nggak bisa bangun. Tiba-tiba ada anggota keluarga kami datang dan bawa seorang pendeta. Wah, saya senang ada pendeta yang mendoakan. Tapi pada waktu dia datang, dia goncang-goncangkan mertua saya dan dia mengatakan begini, dia mesti bangun dan mengakui dosanya kepada Tuhan. Supaya dia bisa diterima oleh Tuhan dan dia bisa diampuni supaya dia bisa masuk surga. Saya sungguh heran dengan pernyataan orang ini. Saya sungguh heran. Dan saya bilang kepada saya tahu iman mami saya. Saya tahu dia setia kepada Tuhan. Dan saya tahu dia mendoakan kami, imannya sungguh luar biasa dan percaya kepada Tuhan. Dan saya yakin bahwa dia masuk surga. Kenapa saya diajarkan seperti ini oleh seorang pendeta? Dan saya usir dia. Dan menurut saya itu salah. Salah, keliru. Dia menyebut dirinya pendeta tapi dia mengajarkan sesuatu yang keliru. Saudara, kita harus bisa menilai. Menilai. Nah, bagaimana cara kita menilai? Kita harus punya ukuran, kita harus punya standar. Yaitu firman Tuhan yang kita pegang. Bukan cuma kita baca, kita mengerti, kita paham, kita pelajari. Jadi kalau saudara tidak pernah membaca Alkitab dan tidak pernah belajar firman Tuhan. Mungkin saudara membaca tapi saudara tidak mengerti apa maksudnya firman Tuhan ini. Saudara diam saja. Adalah biarlah itu pendeta, yang urusan pendeta. Enggak bisa seperti itu saudara. Karena sekarang informasi-informasi mengenai Alkitab itu bermunculan. Saudara buka HP, ada ajaran di situ. Dan harus menilai apakah itu benar atau tidak. Jadi saya mengajak saudara kalau memang benar saudara ingin memberikan proteksi kepada diri kita. Belajar Alkitab. Belajar. Kita menyediakan tempat bagi kita untuk belajar firman Tuhan. Supaya saudara punya keyakinan yang kokoh. Apa dasarnya? Saudara mengatakan bahwa, oh ini orang gak benar. Ini orang benar. Ini orang gak benar. Dasarnya adalah firman Tuhan. Yesus mengatakan hati-hati terhadap nabi-nabi palsu. Hati-hati. Karena itu saudara saya mengajak, kita punya fasilitas untuk belajar Alkitab. Tanggal 1 Agustus kita akan mulai dengan belajar dasar-dasar iman kita. Ada beberapa di antara kita yang belum pernah mengikuti ini, maka saya ingin supaya kita semua ikut, semua. Nanti kita akan belajar kitab per kitab, kita akan belajar kitab Roma, kita akan belajar kitab-kitab yang lain, supaya kita punya dasar yang kokoh. Kita tidak mudah diombang-ambingkan, lalu dengar pendeta ini ya, dengar pendeta itu ya, dengar orang ini ya, dia pendeta, dia evangelis, dia dipakai oleh Tuhan, tapi tidak pernah belajar Alkitab. Bagaimana kita mengatakan dia benar? Yang dikhotbahkan semua adalah pengalaman-pengalaman. Dasar kebenaran dia bukan berdasarkan Alkitab, tapi pengalaman-pengalamannya saja. Tidak pernah khotbah menggali Alkitab. Saudara kuat ini. Menghakimi adalah netral. Tapi menghakimi bisa negatif, bisa positif. Negatif
Kalau saudara punya motivasi yang keliru, kalau saudara punya standar yang keliru. Positif, karena saudara punya tujuan yang baik. Saudara ingin supaya orang itu bisa dibenarkan. Saudara ingin supaya orang itu bisa diselamatkan. Saudara ingin supaya orang itu bertobat. Angkat dia kembali, dibangunkan kembali. Dan bagi saudara yang ditegur, jangan kecewa. Jangan merasa bahwa kok saya digituin. Saya dihakimi. Itu bentuk kasih sama terhadap yang lain. Supaya saudara bangun. Kemudian menghakimi adalah untuk bentuk proteksi kita. Kita menghakimi dengan standar yang benar. Firman Tuhan. Ini yang menjadi standar saudara. Bukan pikiran kita, bukan pengalaman kita. Jadi penerapannya adalah belajarlah Alkitab. Belajarlah Alkitab. Supaya saudara kokoh di dalam Tuhan. Kembali saya mengingatkan kepada saudara. Ada panggilan penting, penerapan penting. Bahwa saudara tidak bisa benarkan diri di hadapan Tuhan. Karena melakukan semua ini. Saudara mungkin dihakimi oleh orang lain. Tapi penghakiman Yesuslah yang berlaku. Kalau saudara menyerahkan dirimu kepada Yesus, Dia akan membenarkan kau. Karena penghakiman dari Yesus adalah yang benar. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kami pagi hari ini. Kami ingin bersyukur kepadamu bahwa pembenaran dan penghakiman dari Yesus sendiri yang benar, sehingga kami bisa dibenarkan oleh Tuhan. Datanglah Tuhan, hakimilah kami, dan tolonglah kami, supaya kami bisa percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Dan bila ada orang yang mendengarkan firman Tuhan ini dan belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan kiranya mereka percaya kepada Engkau. Bapa di surga, kami berdoa, kalau kami ditegur oleh saudara-saudara kami di gereja, karena kami bersalah, kami bersyukur Bapa, kami punya saudara-saudara yang mengasihi kami. Biarlah kami dengan rendah hati menerima teguran itu. Dan kami berbalik kepada Tuhan. Kami sadar sebagai manusia kami tidak mampu untuk dapat menelaah, untuk dapat memilah-milah mana yang benar, mana yang salah. Karena itu ajarlah kami supaya kami taat kepada firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Bapak terima kasih, kami mensyukuri semua firman ini dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati kita semua.